yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi dalam ibadah online GGP Mazmuria di minggu ketiga bulan Juli. Pada pagi hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Jonathan Arif. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, bisa menginformasikan di kolom komen selama tayangan ini berlangsung. Dan hamba-hamba Tuhan akan berdoa bagi Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan gereja kami, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, perpuluhan, atau janji iman melalui transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di deskripsi. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada kesempatan ini Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh memberkati setiap kami, jemaat-Mu yang mendengarkan pada saat ini Tuhan, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih nama Tuhan. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan menjadikan kekuatan bagi kita. Firman Tuhan diambil dari Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka yang dengan jalan mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Yudas yaitu sebelum kitab Wahyu itu menasihatkan kepada kita bahwa kita harus, itu ayat emas kita yang 30 yaitu ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita ingat iman kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Dan di dalam segala macam perkara kita boleh melakukan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Yaitu ada 4 hal yang perlu kita pahami hari ini mengenai bagaimana dibangun di atas dirimu sendiri atau menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, ini adalah membangun diri kita sendiri dalam iman yang paling kudus. Artinya hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kita tidak dibangun oleh bahan bangunan
tapi oleh bahan yang yaitu kuasa Roh Kudus yang membangun kita, supaya kita hidup kuat di dalam Tuhan. Mengalahkan pandemi COVID-19 ini tidak dengan kekuatan dan obat-obatan yang lain, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Itu yang pertama, iman kita harus jangan lemah. Iman kita jangan menghadapi masalah hidup ini, ya. Jadi iman kita jangan lemah, tapi kita harus kuat, mengkuatkan diri kita. Dengan jalan apa? Dengan jalan berdoa dengan kuasa Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan, membaca Alkitab, ya, setiap hari, dan kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena dengan demikian, ya, seperti Roma pasal 8 ayat 26 katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan kelemahan-kelemahan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita, dan kita tidak akan kuat tanpa Roh Kudus. Oleh sebab itu iman kita pasti kuat kalau kita tetap bersandar kepada pengertian, kepada firman Allah, kepada hal-hal yang benar di dalam firman Allah. Bahkan di sini iman itu pasti kuat kalau di dalam diri kita yakin dan pengharapan kita tetap dalam Kristus. Dan itulah yang membuat kita kuat, ya, setia dalam firman Tuhan, atau saat teduh setiap hari, setiap bangun, dan kita harus saat teduh. Ya, tidak selalu harus pagi, tetapi utamakan dengan waktu-waktu yang ada, di mana waktu yang sepi, di mana kita bisa membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita yakin bahwa firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Berdoa dalam roh, ya, dalam roh. Berdoa dalam roh itu membuat kita kuat, ya, kita jadi kuat, tidak bersandar dengan akal budi kita. Dan waktu kita akan bertambah, durasi penyembahan kita bertambah. Yang dulunya 20 menit, tapi sekarang tambah 30 menit, tambah 1 jam, dan seterusnya. Dan itu oleh karena kita berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh itu diajarkan dalam Alkitab. Sebab itu memberikan kita kekuatan, ya, kekuatan iman kita. Dan kemudian segala masalah yang ada, kita lapor kepada Bapa di surga. Kita lapor saja, ya, kita lapor kepada saudara-saudara kita yang lain, tentu kita tidak akan dijawab, tapi kita lapor di Bapa di surga. Maka Panglima Agung, ia akan berperang ganti kita. Ia akan melawan segala sesuatu yang kita gumulkan. Dan itulah, sebab itu kita harus betul-betul, ya, membangun diri kita dan mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah satu kekuatan yang luar biasa, sama dengan kekuatannya doa kita. Kalau kita berdoa syafaat itu sama dengan mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah kekuatannya sama dengan berdoa. Ya, jadi itu jangan dilupakan. Iman kita harus kuat. Ya, iman kita harus kuat dalam situasi apapun. Ya, dalam keadaan apapun kita harus hidup bersandar dan fokus kepada Allah. Membaca buku-buku yang bagus, ya, membaca buku-buku yang bagus untuk referensi kita, di mana kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi, banyak waktu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan kita membaca buku yang bagus, maka kita menambah wawasan kita di dalam firman Tuhan. Dan bergaul dengan orang-orang pintar, orang-orang yang bijaksana, ya. Dengan bergaul dengan orang bijaksana, kita akan bijaksana juga, ya. Kenapa? Firman Tuhan katakan kalau kita bergaul dengan orang yang bodoh, maka kita akan ketularan bodoh. Maka kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sesat, maka kita akan jadi sesat. Bergaul dengan orang-orang mabuk, kita akan jadi mabuk. Ya, ikut mabuk karena apa? Transfer spirit. Nah, apa yang kita lakukan harus yang baik. Bergaul dengan orang-orang pintar, ya. Dan jangan lupa, untuk kuat kita juga harus memuji, menyembah Tuhan. Memuji ada lagu-lagu yang bagus. Kalau saudara mungkin hafal seperti saya, saudara bisa bacakan, bisa pakai handset,
dan saudara bisa lakukan di kamar atau di mana saja. Semoga berkat Allah menjadikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, dengan berdoa dalam roh kita harus berdoa, maka kita akan diilhami. Karena Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan menguasai, memelihara, dan menolong untuk berjuang dalam doa kita. Ya. Yang kedua yaitu dengan berdoa dalam roh kita diilhami, ya, diilhami sesuatu yang tidak ada tadinya, tetapi kemudian kita ada. Kita mengerti bahwa diilhami itu berkat dari kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan kita, bukan hikmat kita, tapi hikmat yang dari Tuhan. Oleh sebab itu yang kedua ini harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti apa? Seperti pokok anggur yang mekar di dalam pohon. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah dan buah kita akan dinikmati banyak orang. Nah, oleh sebab itu kalau kita melekat di dalam pokok anggur yang benar, maka Tuhan itu adalah owner kita. Tuhan adalah yang punya dari pohon itu, sehingga itu menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Jangan tinggal di dalam handphone atau medsos atau di dalam hal-hal yang lain yang saudara sukai, tapi yang di luar dari firman Tuhan. Hanya Tuhan yang membuat kita kuat. Hanya Tuhan yang membuat kita kuat. Ingatlah, hanya Tuhan yang membuat kita kuat. Yang tidak ada kekuatan lain. Tidak ada kekuatan lain. Hanya Tuhan yang membuat kita kuat. Porsi doa kita harus kita tingkatkan. Ya, seperti tadi yang pertama, tadi saya ingatkan, durasi doa kita harus kita tingkatkan supaya kita merasakan bahwa apa yang kita ada ini bertambah kasih karunia kita. Ya, jadi inilah yang kita renungkan di dalam Yudas pasal 1 ayat 17 dikatakan, Yudas mereferensikan bahwa kita adalah rasul-rasul Tuhan. Pada saat itu adalah yang dipakai Tuhan untuk mewartakan firman Allah. Kita harus percayai. Kalau kita percaya firman Tuhan, maka itu jadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu jadi kekuatan bagi kita. Karena itulah kita mengingat segala sesuatunya. Tapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi rasul-rasul itu dipakai Tuhan untuk mewartakan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu ya dan amin, kekuatannya luar biasa. Dan kita juga harus ingat, kita harus ikutin apa yang dikatakan rasul-rasul seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus, dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan kekuatannya, dengan hikmatnya, mengajar kepada banyak orang dan banyak orang percaya kepada Hal. Dan ayat 18 dikatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu mereka, kefasikan mereka. Jadi ingat bahwa kita hidup di akhir zaman. Jadi ada pengejek-pengejek yang tidak enak kita dengar, ya. Ada yang mengolok-olok kita, tapi tetap kita dengar aja, saudara. Karena apa yang dikatakan mereka itu seperti firman Tuhan. Ya, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka Tuhan akan menolong kita, turun tangan menolong kita. Dan itulah Tuhan kita. Ayat 19 katakan, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya. Jadi orang-orang yang dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, ya, itu jauh dari kita, ya, jauh dari kita, ya.
Sebab itu kita harus mengingat bahwa hanya Roh Kudus yang membuat kita kuat. Ya. Roh Kudus itu yang membuat kita, menolong kita, memimpin kita, membimbing kita, mengajar kita. Kita yang tidak tahu jadi tahu, oleh karena Roh Kudus mengajarkan sesuatu yang baik kepada kita. Ya, ayat 20 dikatakan, ayat mas kita, akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, jadi kita membangun diri kita itu bukan oleh dasar-dasar yang lain, tapi dasar kita, dasar dari Roh Kudus yang membawa kita kepada salah satu pertumbuhan hidup. Ya, kalau roh kita, rohani kita menjadi bertumbuh kuat. Ya, kita dibangun bukan oleh makanan atau minuman, atau mungkin bacaan atau menonton segala sesuatu, tapi kita dibangun oleh firman Allah. Firman Allah itu menjadikan kekuatan kepada kita, tetapi Roh Kudus juga menolong kita mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Ayat 21 dikatakan, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya. Ayat 22 katakan, tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Tugas kita membawa mereka yang ragu-ragu supaya mereka mengerti kebenaran Tuhan ini. Supaya mereka mengerti kebenaran Tuhan. Kita yang tahu itu membawa yang tidak tahu. Supaya segala sesuatu itu ditunjukkan oleh Roh Kudusnya. Supaya Roh Kudus yang mengetahui, dan itu adalah bukan kekuatan kita, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan. Dan ayat terakhir, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Ya, jadi kita merampas mereka dari hidup mereka yang tidak benar, dari hidup mereka yang hanya keinginan-keinginan daging, supaya kita merampas mereka yang harusnya mereka tinggal di neraka, dan kita tarik menjadi tinggal di surga. Dan itulah tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, pesan dan nasihat yang diutarakan oleh Yehuda atau Yudas itu harus kita dengarkan hari ini. Ya, surat Yudas, surat yang terakhir dari sebelum kitab Wahyu ini, mengandung sesuatu yang luar biasa. Ya, karena nasihat-nasihatnya itu begitu luar biasa. Dikatakan, ya, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan. Jadi kita memberikan belas kasihan tetapi dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan, supaya saudara kita ini kita diterima oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Saudara kita bisa disucikan oleh darah Yesus dan diterima kembali bagi saudara di dalam Tuhan. Dan ayat yang terakhir dikatakan, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Pakaian bisa bicara tentang perilaku kita yang tidak benar. Jadi kalau perilaku kita tidak benar, maka kita akan bertobat dan terima Tuhan. Karena bertobat sesuatu yang indah dalam Tuhan. Pertobatan adalah Tuhan menerima segala sesuatu kalau kita minta ampun kepadanya. Karena Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan menolong kita, membawa kita kepada hal yang benar. Terpujilah Tuhan, biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan kita akan mengikuti pola-pola ini sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan dari kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, di mana tema pada firman Tuhan saat ini adalah membangun diri sendiri dalam iman. Biarlah iman kita semakin diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan ini, dan kita terus membangun diri sendiri di dalam iman dengan berdoa dalam roh dan memohon Roh Kudus terus menuntun dalam perjalanan hidup kita. Baiklah, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa, sudah memberkati setiap kami.
Biarlah jemaat-Mu boleh dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman yang boleh kami dengar. Firman-Mu membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Firman-Mu membawa kami semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Engkau mengurapi lagi, lebih lagi kepada hamba-Mu. Tambahkan hikmat, marifat, dan pengurapan-Mu yang terus selalu baru. Sehingga hamba-Mu Tuhan pakai kemanapun hamba-Mu pergi melayani Engkau. Terima kasih dan setiap jemaat pada siang hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi berkat untuk orang lain Tuhan melalui kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari mengangkat tangan kita dan terimalah berkat firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Bapa di surga, melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan Roh Kudus, kiranya terus memberkati kita. Dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput para salehnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.